Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel The Govi. Pada video sebelumnya saya telah melakukan roasting dengan alat roasting manual yang di belakang saya. Nah, kita lanjutkan saja, dan sebelum kita berlanjut pada video merosting berikutnya, mungkin yang perlu diketahui sebelum kita melakukan roasting, yaitu istilah-istilah yang perlu diketahui sebelum kita melakukan roasting. Sebelum masuk ke situ juga perlu diketahui juga kenapa kita merosting. Nah, kopi itu ditemukan menurut catatan sejarah itu sekitar abad ke-9, tetapi budaya merosting ternyata jauh baru terdokumentasi dalam catatan sejarah, itu baru terdokumentasi abad 15 ketika seorang sejarawan bernama Abdul Ghaffar menuliskan dalam sejarah bahwa para sufi di Yaman, para pelajar terbiasa mengkonsumsi kopi itu melakukan roasting pada biji kopi sebelum mengkonsumsinya. Jadi itulah catatan sejarah yang paling awal mengenai kebiasaan merosting. Mereka melakukan dengan cara membakar biji-biji kopi tersebut sebelum menyeduhnya. Itu di abad ke-15. Kemudian roasting menggunakan drum itu juga dicatat dalam sejarah mulai terjadi di Kairo pada tahun 1650, dan sampai detik ini masih proses roasting itu masih tetap dilakukan dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih saat ini. Ya, kemudian kita beralih ke istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan roasting. Yang pertama adalah ROR, ROR, yaitu rate of rise. ROR adalah laju kenaikan suhu pada saat kita merosting yang terjadi setelah turning point. Nah, apa itu turning point? Pada saat kita memulai roasting, kita memanaskan drum, kemudian kita memasukkan biji kopi. Nah, biji kopi itu mempunyai suhu yang sangat berbeda dengan drum roaster kita. Jadi misalnya suhu ruangan 24 atau 26 atau 30 atau 34 dimasukkan ke dalam drum, sehingga drum itu akan mengalami penurunan suhu dari 200 turun terus, karena tergantung banyaknya biji kopi yang kita masukkan. Dia akan turun terus 200, 180, 170, dia akan turun. Ini biasanya kan ada dua probe itu pencatat suhu, baik analog atau digital, pencatat suhu yang biasanya ditempatkan pada drum dan ditempatkan pada tempat yang akan dilewati oleh biji kopi. Nah, pada probe itu akan mencatat bahwa itu akan turun terus, antara drum dan probe pencatat biji kopi akan turun terus. Nah, pada saat turun sampai ke suatu titik, dia akan mengalami titik balik dan bertemu grafik antara probe drum dan probe biji kopi bertemu di satu tempat. Nah, ini artinya biji kopi dan drum mengalami equilibrium, mengalami turning point. Jadi suhunya sudah sama, kemudian dia akan bergerak naik. Dia grafiknya akan bergerak naik terus. Nah, itulah titik awal pergerakan grafiknya naik, itu disebut turning point. Nah, perlu diingat bahwa turning point adalah saat suhu biji kopi mengalami equilibrium atau sama dengan suhu drum. Dan dari saat itulah terjadi ROR, rate of rise, jadi laju kenaikan suhu. Jadi seperti itu yang disebut dengan ROR. Nah, kemudian ada beberapa jenis perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut, misalnya umumnya terjadi pada benda padat. Misalnya kalau kita menyetrika, itu terjadi perpindahan panas antara mesin setrikaan dengan baju. Atau ketika kita mengalami dingin, ada tangan yang dingin, tangan teman kita dingin, kita tempelkan tangan kita yang hangat, itu perpindahan panas. Nah,
Ada jenis perpindahan panas yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas melalui suatu zat disertai perpindahan partikel atau molekul. Jadi perpindahan panas melalui satu zat disertai perpindahan partikel atau molekul zat yang melakukan pemindahan panas tersebut. Nah, konveksi ini selalu diiringi oleh aliran atau arus materi sehingga panas berpindah dengan cara tersebut. Ya, umumnya pada mesin roasting drum itu yang kita lakukan adalah konduksi. Jadi perpindahan panas melalui konduksi, melalui drum. Yang kita panaskan drum menjadi panas, kemudian drum itu kita putar sehingga biji kopi yang ada di dalamnya ikut panas. Tetapi tidak 100% bahwa perpindahan panas itu melalui konduksi. Ada juga konveksi di dalam mesin drum ini. Jadi ada konveksinya. Konveksinya apa? Karena kita putar drumnya itu, panasnya itu berputar. Nah, itu kan konveksi juga. Jadi udara panas yang ada di dalam drum itu menyebabkan pemanasan juga pada biji kopi. Tapi yang terutama adalah biji kopi itu bersentuhan dengan drum, sehingga drum yang panas membuat biji kopi itu panas. Itu yang terutama. Dan yang kedua, adanya konveksi juga di dalam drum itu. Nah, yang ketiga, perpindahan panas di radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Radiasi terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, misalnya kita di luar pada saat siang itu ada panas dari matahari. Nah, itu radiasi dari matahari. Atau kita berdiri dekat api unggun. Jadi ada api unggun, kita dekati. Nah, itu panas yang dari api unggun itu adalah radiasi kepada kita. Namun yang terutama dalam roasting ini adalah konduksi dan konveksi. Saat video ini dibuat sudah banyak mesin-mesin yang menggunakan teknologi konveksi. Biasa dikenal dengan hot air. Jadi mesin hot air memanfaatkan aliran panas, kemudian panas itu disirkulasi ke dalam mesin sehingga memanaskan biji kopi. Nah, itu pemanasan secara konveksi. Nah, itu banyak sekali keunggulannya, tapi mesinnya saat ini masih tergolong masih mahal. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah density. Apa itu density? Density itu adalah berat biji kopi per liter. Cara mengukurnya gampang, kita ambil literan, taruh biji kopi, kita timbang. Nah, itu beratnya. Itulah yang disebut density. Jadi density itu adalah berat biji kopi per liter. Density yang tinggi adalah di atas 650 gram per liter. Density yang rendah di bawah 600. Ya. Jadi ini berhubungan dengan charge point. Nah, apa itu charge point? Charge point adalah suhu pada saat kita men-set drum pada saat awal roasting. Jadi misalnya kita men-set drum melakukan pemanasan sampai suhunya 180. Nah, itu adalah charge point. Atau 200. Nah, itulah ada charge point. Jadi suhu awal yang kita tetapkan pada saat kita melakukan roasting, suhu drum pada saat kita melakukan roasting itu charge point. Nah, density yang tinggi, kita bisa men-set mesin roasting kita dengan suhu yang lebih tinggi juga. Sedangkan jika density biji kopi yang akan kita roasting itu rendah, kita harus men-set suhu temperatur mesin roasting kita agak di bawah, 180 ke bawah gitu. Apa yang mempengaruhi density? Yang mempengaruhi density itu jenis biji kopi, varietas, kemudian juga geografis kebun, tinggi dataran di tempat kopi itu ditanam, itu sangat mempengaruhi densitas dari biji kopi. Kemudian yang perlu juga kita ukur pada saat kita melakukan roasting yaitu moisture content. Sebenarnya perlu kita ukur moisture content atau kadar air dari green bean. Yang bagus adalah 10-11% atau robusta 12%. Jika kita tidak yakin moisture content atau kadar air dari suatu biji kopi, sebaiknya kita melakukan penjemuran dulu.
Karena setelah kita jemur dalam waktu 1 hari itu dijamin umumnya biji kopi itu moisture content-nya sekitar 10-12%, antara 10-12%. Setelah kita melakukan penjemuran di atas sinar matahari yang terik selama seharian itu 10-12. Kemudian kadar air roast bean, kadar air biji kopi setelah di roasting. Berapa kadar air? Tadi kan sebelum di roasting moisture content atau kadar airnya sekitar yang ideal adalah 11-12%. Untuk 12% itu untuk robusta lah maksimal. Kalau arabica 10-11%. Nah, berapa kadar air ideal dari biji kopi yang telah di roasting atau roast bean? Itu berkisar antara 5-7%. Jadi bukan berarti setelah di roasting itu biji kopi tidak ada kadar airnya, tapi mereka masih memiliki kadar air atau berkurang sekitar 3-6%. Nah, di bawah sekitar 5 ke bawah itu adalah over roast. Jadi terlalu over, roasting yang terlalu over. Yang ideal antara 5-7. Itu namanya proper roast. Sedangkan 7 ke atas itu under roast, underdeveloped. Karena kalau kadar airnya masih 7-8, di atas 7 lah, itu berarti kita belum melakukan roasting dengan proper. Nah, kemudian berapa pengurangan berat biji kopi setelah kita melakukan roastingan? Nah, pengurangan yang ideal berat biji kopi setelah dilakukan roasting antara 10% sampai dengan 20%. Itu yang idealnya, tingkat penyusutan biji kopi ya. Nah, jadi kalau berat biji kopi kita setelah di roasting itu di atas 20%, berarti itu over roast. Tapi kalau di bawah 10% juga itu underdeveloped. Kemudian yang perlu diketahui selanjutnya adalah level roasting. Apa itu level roasting? Yaitu karakter roastingan kita. Ada 3 macam, yaitu pada dasarnya 3 macam: light, medium, dan dark. Ya, light roast, medium roast, dan dark roast. Jadi ada 3: light, terang; medium, tengah-tengah; atau dark roast. Ya. Di antara itu, antara light dan medium ada yang disebut light medium. Kemudian medium ke dark ada medium to dark. Nah, sedangkan dark itu udah gelap, biasanya udah keluar minyak-minyaknya, udah sampai second crack. Ya. Itu level roasting. Ada lagi kemudian teknik roasting. Ada yang disebut dengan teknik roasting. Apa itu teknik roasting? Ada beberapa macam, yaitu fast roasting, medium roasting, slow roasting, kemudian yang terakhir juga ada complex roasting. Nah, itu namanya teknik roasting, atau kadang orang sebut juga roasting profile. Yang berikutnya yang perlu Anda ketahui sebelum Anda mulai menggeluti dunia roastery, yaitu fase-fase yang terjadi saat kita merosting. Ya. Yang pertama adalah fase disebut dengan fase dehidrasi, ya, atau fase pengeringan. Pertama, fase dehidrasi. Yang kedua ada yellowing. Nah, fase yellowing ini termasuk adalah satu proses yang disebut dengan Maillard. Ya, ditemukan oleh seorang berkebangsaan Perancis, terutama Louis Maillard. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fase first crack. Jadi crack pertama, first crack. Biji kopi pada tahap ini mengalami bunyi yang disebut dengan first crack. Itu seperti dahan yang patah. Jadi ada kerekahan dalam biji kopi yang mulai mengembang. Dan biasanya fase ini kan biji kopi mulai mengembang, mulai membesar dan puncaknya akan terdengar first crack.
Nah, umumnya orang menyatakan bahwa setelah terjadi fresh crack ini, biji kopi mulai bisa dikonsumsi. Tapi buat saya itu bukan patokan. Bisa saja kita tidak mendengar fresh crack, tapi biji kopi itu enak untuk dikonsumsi, bisa saja. Buat orang yang suka dengan tipe level roasting yang light roast, kadang-kadang dia tidak mendengar fresh crack, tapi biji kopinya sudah enak untuk dikonsumsi. Seringkali terjadi. Setelah first crack, yaitu fase yang keempat adalah fase development. Dihitung waktunya sejak terjadi first crack. Nah, kalau kita menggunakan software untuk membantu roasting, biasanya di mesin-mesin mahal itu punya software sendiri, atau kalau kita menggunakan software third party itu seperti software artisan, ada lagi macam-macam saya lupa, itu kita akan tandai, kita klik ini udah first crack. Nah, dia akan menghitung berapa lama development time sesuai dengan roasting plan yang kita sudah set. Kemudian yang terakhir adalah second crack. Second crack itu adalah crack kedua. Biasanya muncul suara crack yang kedua kali. Nah, ini harus level, kalau sampai terjadi second crack ini, level roastingannya bisa dipastikan di atas medium ke atas, medium to dark atau dark, umumnya dark. Jadi second crack. Berikutnya yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai melakukan roasting, yaitu macam-macam defect pada biji kopi yang terjadi pada saat kita melakukan roasting. Jadi defect ini terjadi justru karena kita melakukan roasting. Defect yang terjadi saat kita melakukan roasting. Yang pertama, defect pada biji kopi yang di roasting itu quakers. Quakers hanya dapat diidentifikasi setelah roasting. Tapi sebenarnya dia sudah terjadi sebelum roasting, tapi akan teridentifikasi setelah kita melakukan roasting. Umumnya nih karena tanah kurang baik sehingga menghambat perkembangan gula dan pati pada tanaman kopi. Ciri-cirinya ya terlihat beberapa biji kopi, bagian biji kopi lebih terang dalam cooling tray. Kemudian yang ketiga, overdevelop. Overdevelop ini adalah yang rasanya seperti asap, pahit, seperti abu. Biji kopi itu terlihat gelap, hitam, dan berminyak. Ya. Umumnya overdevelop ini disebabkan oleh waktu roasting yang terlalu lama. Sehingga waktu roasting terlalu lama atau airflow di dalam mesin roasting yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, mesin yang kita gunakan ini tidak ada pengatur kontrol airflow-nya, sehingga sangat memungkinkan kita terjadi overdevelop. Saat kita merosting, itu kan pada saat mulai fase yellowing, biji kopi akan mulai mengeluarkan uap atau asap. Ya. Nah, pada saat itu juga kulit ari mulai terlepas. Pada saat yellowing ini kulit ari mulai terlepas. Nah, kadang kulit ari ini terbakar. Asap yang merupakan CO2 daripada kulit ari yang terbakar atau dari biji kopi yang terbakar ini terkumpul di dalam drum. Nah, jika tidak dimanage dengan baik, dikontrol dengan baik airflow-nya di dalam drum ini, bisa jadi CO2 itu akan terperangkap dalam biji kopi, karena biji kopi yang di roasting terlalu lama itu dia akan mengeluarkan minyak. Nah, minyak ini membuat CO2 terperangkap dalam biji kopi. Nah, inilah menimbulkan rasa pahit yang over pada kopi. Ya, seperti itu. Jadi CO2 terperangkap dalam biji kopi, dalam minyak biji kopi. Ini yang akibat dari airflow yang tidak terkontrol dengan baik. Karena itu, di mesin roasting yang baik, dia harus mempunyai flow control atau air control.
sehingga dia akan mensirkulasi CO2 yang ada di dalam sehingga tidak terperangkap dari dalam biji kopi. Yang keempat yaitu underdevelop. Jadi defect yang keempat dari biji kopi yang telah kita roasting yaitu underdevelop. Ini adalah bean yang terjadi kurang matang. Biasanya terjadi perbedaan kematangan lapisan dalam dan luar pada biji kopi, pada roast bean. Nah, biasanya lapisan dalam lebih terang dan lapisan luar lebih gelap. Jadi nggak sama antara lapisan dalam dan luar. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ya pertama bisa jadi belum terjadi fresh crack. Bisa jadi belum terjadi fresh crack. Sudah selesai, diselesaikan. Karena mungkin takut terlihat sudah gelap, kemudian selesai daripada hangus gitu. Padahal sebenarnya dalamnya belum matang. Nah, itu kenapa terjadi? Juga mungkin juga RPM-nya kurang. Jadi kurang muternya terlalu, sehingga sirkulasi dari panas itu tidak baik. RPM itu rotation per menit. Jadi perputaran drum pada saat kita merosting itu kurang, bisa jadi. Bisa berpengaruh. Atau panas yang tidak merata. Jadi perputaran drum yang lambat atau kurang berputar, atau mungkin kalau ini mesin seperti ini ya, kita berhenti sehingga dia tidak berputar, kita tidak putar, panasnya tidak merata, sehingga terjadi underdevelop, bisa ya. Atau kalau mesin yang dengan perputaran otomatis RPM-nya kurang cepat, terlalu cepat bisa juga, terlalu lambat bisa juga. Jadi kalau terlalu cepat kan dia sirkulasinya nggak bagus juga, seperti itu. Apa rasanya? Rasanya umumnya buat biji kopi yang underdevelop itu seperti rumput grassy, jadi istilahnya grassy. Defect yang kelima yaitu scorching. Apa itu scorching? Okay. Scorching itu adalah secara visual seperti tanda gosong pada permukaan datar biji kopi. Jadi biji kopi mengalami gosong sebagian sama pada bagian datar biji kopi. Apa penyebabnya? Penyebabnya panas berlebih. Jadi mungkin drum terlalu panas, kemudian biji kopi bersentuhan dengan dalam waktu yang terlalu lama, sehingga terjadi scorching, hangus. Seperti kita masak, gitu. Kalau hangus seperti itu, hitam gitu. Merasanya bitter, grassy, smoky. Ya karena ada yang hangus berarti ada rasa smoky, hazy, ada rasa abu. Defect yang terakhir yaitu tipping. Apa itu tipping? Tipping itu sama seperti scorching, tapi dia biasanya terjadi pada ujung biji kopi. Ya. Kenapa itu sama seperti scorching? Itu karena panas berlebih dan biji kopi terlalu lama menempel pada drum, sehingga di ujung-ujungnya dia menghitam. Biasanya tipping ini karena charge point non terlalu tinggi, atau ya sama seperti kurang muter ya. Pemanasannya tidak terlalu diputar sehingga panas pada drumnya itu tidak merata. Satu bagian panas sekali, sebagian lain tidak panas. Karena itu penting pada saat melakukan pemanasan kita melakukan putaran drum yang baik. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke video merosting.